Oke, kita ketemu lagi seperti biasa di sini sesi kedua. Kita membahas soal Chiang I. Nah, ini sih halaman pengetahuan umum ya, halaman nomor 1 nih, dari dibahas dari awal ya. Yang sebelumnya kan pertanyaan 1 2 3 4 5 udah dijelasin. Sekarang lanjut nih 6 7 8 9 10. Jadi setiap sesi ada 5 pertanyaan kita bahas. Langsung ke Ko Miming sama Cinina nih, seperti biasa. Yuk Miming. Ya. Yang disembahyangi umat Tao kelenteng termasuk dewa apa saja. Yang diutamakan adalah I Huang Tati atau King Kong kita, kemudian Tai Sang Lao Jin, Tolong Sen, Jiu Tian Shen Ni, Guan Shen Ti, dan lain-lainnya. Ya. Nah, sebenarnya mudah ya kita melihat bahwa umat Tao ini sembahyangnya siapa aja. Gitu loh. Kalau kita ke kelenteng, ya toh, nah biasanya Mak Copo, Fu Te Chen Sen, ya toh, Guan Shen Ti. Kalau kita Pai Din Kong, I Huang Tati, nah, itu tahu semua. Nah, kemudian kita melihat bahwa pimpinan yang paling tinggi Taojunya itu siapa? Itu Tai Sang Lao Jin. Ya toh, nah itu sebenarnya. Nah, kalau kita melihat bahwa kelenteng itu kita bisa membedakan mana itu Buddha, mana itu Tao, mana itu Konghucu, meskipun sebenarnya dalam satu atap gitu. Kalau misalkan Miao, ya, kemudian Kong, Quan, namanya ya belakang-belakangnya namanya ya toh. Misalkan Quan Kong Miao, itu mesti tahu punya. Gitu loh. Kalau Yen, Su, Tang, nah itu biasanya Buddha. Misalkan Jing Te Yen, ya toh, Shaolin Si kan, gitu loh. Ya toh, Tai Kak Si, nah itu Buddha. Dari namanya ketahuan juga. Nah, kemudian kalau Konghucu ya gereja itulah Litangnya Konghucu, itu gereja Konghucu. Gitu. Nah, ini kita bisa bedakan. Orang banyak yang tanya nih awam, apakah di Tao itu tidak mengenal Tuhan? Ya pasti kita mengenal Tuhan. Kan pertama kali kita masuk kelenteng, kita pasti sembahyang keluar dulu kan. Kita sembahyang Pai Din Kong. Nah, Din Kong itu Tuhan. Iya, gitu loh. Cuma namanya aja. Istilahnya macam itu. Iya toh. I Huang Tati kan Gyok. Intinya kan kita mau sembahyang pada Tuhan. Tuh, yang jangan salah kaprah. Oke, itu teman-teman ya. Sekarang nomor 7 ini. Apakah bertentangan dengan umat Buddha dan Konghucu? Tidak bertentangan, semua adalah sama memakai hyo. Sebenarnya adalah sekeluarga tridharma, sekelenteng. Gitu. Sebenarnya mudah sekali kalau kita mau melihat kan, gitu loh, bahwa 3 ajaran yang dimaksudkan dengan tridharma itu adalah di dalam satu atap, tapi kita berbeda barisan, berbeda kamar, itu doang. Ya toh, gitu loh. Kita adalah barisan Tao Jiao punya, ini Buddha barisan Buddha, Konghucu barisan Konghucu, tapi kita di dalam satu atap. Tridharma itu ya. Dharma itu, gitu aja sih. Jadi nggak ada pertentangan, cuma beda kamar aja beda ya. Kamar, beda pasukan, beda barisan gitu aja. Oke, lanjut nih nomor 8 nih. Apakah tujuan Tao? Tujuan Tao adalah sabar, welas asih, jujur dan penolong. Nah, gitu. Nah, memang biasanya kan ada statement di bawah kalimat-kalimat yang bagus itu adalah jiuren jiusi uji uren. Nah, itu gitu. Jadi kita sebagai manusia ini harus bisa jiuren jiusi uji uren. Jiuren menolong manusia, menolong dunia. Menolong dunia. Tolong manusia, baru tolong dunia. Kemudian baru sadarkan diri, sadarkan lainnya. Jadi jangan dibalik-balik gitu loh, ya toh. Kalau mau nyadarkan orang lain, kalau dirinya sendiri belum sadar lah gimana? Makanya kenapa kok orang tahu ini dulunya nggak pernah mau tampil gitu loh. Ya toh, tapi dia berbuat dengan kebaikan, nolong sekitarnya, nolong manusia. Jadi dia nolong dunia, ini yang dijalankan dulu. Sedangkan kalau sadarkan diri, sadarkan lainnya, itu tidak pernah terjadi sadarkan lainnya. Karena dia selalu menganggap saya belum kok. Gitu loh. Ini kayaknya ada di vlog sebelumnya nih.
Nah, gitu. Gue inget ya. Nah itulah ya. Boleh ini. diutak-atik ini vlog-vlog sebelumnya. Nah sebenarnya kalau tentang bagaimana karakter ya welas asih ya toh, karena jujur ya toh, suka menolong gitu. Nah ini semua berhubungan dengan ini loh. Jadi karena kita si Utau ini kan mau tidak mau itu berpegangan pada kesadaran yang hakiki ini loh. Ya toh, U-nya ini. Cuman nantilah itu mungkin pasti ada lah. Chapter berikutnya. Iya. Kita satu-satu dulu nih ya. Uh-uh. Sekarang nomor 9 itu. Belajar tahu apakah harus ke dalam gunung-gunung dan gua-gua. Tidak diperlukan lagi, asal mengerti cara dan maksudnya di mana-mana sama saja. Nah, ini belajar tahu ini apa masuk gunung gitu maksudnya. Kalau orang dulu kan masuk gunung, masuk gua ya, atau meditasi diem aja begitu kan. Kalau sekarang gak betah nih. Banyak nyamuk. Dan beda ya toh, gitu loh. Kita ini kan harus bisa paham ya toh, bahwa kita mau siu tahu itu sebenarnya apa toh yang disiu ini. Intinya yang mana? Apakah dengan kita masuk gunung kemudian kita bisa beresin apa yang ada? Gitu loh. Ya toh, kan gitu. Kalau misalkan kita Sabtu Minggu piknik naik gunung, yuk meditasi, ya itu oke atau seneng-seneng aja. Iya, suasananya diambil gitu. Tapi konsep di sini kan tidak gitu. Si Utau itu bisa dimanapun. Yang penting itu ada apa? Kamu lulus dalam gemblengan masyarakat tidak? Gitu loh. Itu aja. Kalau kamu bisa lulus itu sudah. Kalau di gunung malah nggak ada gemblengan apa? Gemblengannya itu apa namanya? Mungkin yang sesuatu setan-setan apa itu mungkin. Makanya banyak orang yang dari gua bukannya jadi malah jadi gila kan? Iya, stres, ketakutan. Tapi banyak loh masih yang seperti itu. Iya. Bukan kita ngomong merendahkan mereka, enggak. Pasti ada sesuatunya. Kenapa kok mereka dulu sembahyang Siutau itu di gunung gitu. Nah, mungkin karena zaman dulu itu kan pengertiannya juga mungkin ada yang masih kurang, jadi mereka lewat gunung mungkin dia pikir dapat sesuatu wangsit lah. Iya, gitu. bener wangsit. Padahal kita di rumah aja dapat terus ya. Iya. Itu tinggal kuncinya ya. Bisa buka nggak kuncinya? Bisa buka nggak? Nah, itu kuncinya bisa buka nggak? Iya, betul. Jadi nggak perlu ke gunung, ke gua, perlu. Sudah di rumah aja deh yang enak-enak aja. Yang enak-enak aja. Kalau nanti main-main ke gunung bareng-bareng ya. Iya, itu nggak apa-apa. Wisata itu. Sekarang nomor 10 nih kami, terakhir nih, yuk. Apa faedahnya belajar tahu? Belajar tahu terutama dapat berlatih pernapasan tahu. Nah, ya. Kemudian cara tersebut dapat memperkuat spirit, semangat, kemudian manusia dan memperlambat proses penuaan. Awet muda. Kemudaan manusia, ya toh, awet muda. Jadi gini, ya toh, kita sebenarnya misalkan ya toh, kita ini dalam kehidupan biasa, kita sekolah dulu kan pagi olahraga ya toh. Nah, sebenarnya kan tujuannya supaya sehat. Ya toh. Belakangan ini kan juga sama ya toh, bahwa sehat itu nomor 1. Ya. Nah, di dalam Siutau ini ya toh, faedahnya kalau kita bisa masuk ke breathing exercise ini. Jadi latihan pernapasan. Yang orang sering mengatakan bahwa kita latihan Qigong. Gitu loh. Ya toh, lah ini kan olah napas. Olah napas ini tujuannya untuk apa? Untuk supaya badan sehat. Ya toh. Jadi jangan sampai kita umur 60 misalkan sudah kelihatan umur 80. Umur 40 kayak kelihatan umur 60. Nah, ini belum waktunya sudah loyo. Nah, gitu loh. Nah, ini dengan pernapasan atau dengan meditasi. Nah, ini untuk mempertahankan kemudahan ini. Ini kan kemerduan ini. Ini kan chapter ini kan konsepnya kan setelah belajar Tao Ling Sut maksudnya. Ya, pasti. Karena kan di dalam pernapasannya itu nanti kita bisa membedakan Shen Tian Qigong sama Hou Tian Qigong ini loh. Itu di dalamnya ada lagi tuh. Lagi lebih dalam. Gitu. Ini kan baru kulit-kulitnya ya. Bahwa salah satu faedahnya karena adanya pernapasan sehingga kita bisa awet muda.
Itu poinnya. Sebenarnya belajar tahu itu lengkap kan ya. Oh, benar. Sini nih. Udah kepala punya cucu ya. Mukanya masih seger kan tuh. Contoh nyata. Belajar pernafasan. Sampai di sini ya, Kang. Oke, sudah 10 ya. Sudah 10 dari 5 pertanyaan. Thank you atas perhatiannya. Thank you Mumin, Cina. Yep, thank you. Perjalanan spiritual tahu datang di Senin. Pergi Pergi tiga tiga hari. hari. Dadah. Thank you.